Ini cerita Mbak TKW Taiwan ya, sangat menyedihkan sekali. Kalau tahu seperti ini, pasti nggak akan pergi meninggalkan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang tadinya ingin mengubah nasib, pergilah merantau ke Taiwan. Jadi mbaknya ini punya anak dua, cewek dan cowok, punya suami juga. Wajar dong kalau suami ngurus anak dua, ngurus anak-anaknya. Sang istri itu kerja di luar negeri. Sang istri ini mempercayakan oleh suaminya, suami bukan keluarganya, maksudnya bukan orang tua pihak perempuan, suaminya. Nah, setiap bulan itu ya, si istrinya ini, si ibu ini kirim buat kebutuhan kedua anaknya. Semua dicukupi dan kebutuhan suaminya. Jadi intinya itu kayak pindah posisi. Sang istri ini mencari nafkah, sang suami ini tugasnya menjaga anak-anaknya karena anak-anaknya masih kecil. Sekian tahun setiap bulan itu dikirim. Pas si mbaknya ini pulang, ya, tahu keadaan anaknya itu tinggal di jalanan, kondisi kelaparan dan sakit, tidak terurus yang lebih parahnya. Orang tua mana yang gak merasa shock dan tidak habis pikir, ini tuh sangat di luar nalar gitu loh. Tidak semua kita di Indonesia ini ya punya sanak saudara. Ada yang tidak punya sanak saudara, ada yang hanya punya saudara, itu pun gak peduli. Ini kalau sanak saudara itu gak peduli masih wajar ya. Tapi ini suami loh, dengan anaknya sendiri, bukan anak tiri. Kok tega gitu loh. Yang lebih parahnya lagi, bahkan mengabarkan kalau anaknya ini sudah meninggoy. Padahal anaknya itu ditelantarkan, kelaparan, sakit di pinggir jalan. Kok setega itu gitu loh. Ada manusia setega itu. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini ya guys. Sangat tidak manusiawi dan sangat kasihan. Menurut aku sih ya, kita kalau pergi jangan terlalu percaya 100% dengan pasangan kita. Kita harus punya tetangga yang bisa dipercaya atau saudara. Intinya kayak ya kalau aku sih seperti itu ya guys ya. Aku punya tetangga yang bisa aku percaya kayak gitu. Dan ini ada Mbak TKW dari Hong Kong ya. Mbaknya ini lucu banget ya. Luar negeri itu tak seindah yang kalian lihat di foto profil, yang kalian lihat waktu jalan-jalan. Terus banyak mbak-mbak TKW yang tiktokan. Ini ada Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia. Dia itu nggak punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, termasuk non. Bisa datang ke Hong Kong ini sangat beruntung ya. Soalnya nggak punya pengalaman. Karena kerja di Hong Kong ini harus bisa bahasa, paham bahasa ya. Harus paham bahasa. Ya kita itu termasuk gaji yang lumayan mahal, hampir 10 juta. Masa kita disuruh aja nggak ngerti, nggak paham sama sekali. Yang kita lihat itu waktu di sosial media, jalan-jalan, liburan, mainan sosial media kayak gitu, nggak seindah itu. Nah si mbaknya ini baru kerja 1 bulan di rumah majikan. Mbaknya ini bilang, kok aku nggak bisa pegang HP. Boleh pegang HP, boleh punya HP, setidaknya kita ini masih beradaptasi ya. Perkenalan soal kerjaan, memahami tentang majikan, beradaptasi dengan lingkungan, diri sendiri, terus dengan keluarga. Ya kita harus ngasih kabar ke keluarga itu nggak harus setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Ya malam lah. Keluarga juga harus paham kita di sini tuh kerja ikut orang. Tidak boleh sewaktu-waktu teleponan, SMS-an. Ya. Aku aja teleponan
seminggu sekali. Ini aku udah bertahun-tahun di rumah majikan. Kalau nggak ada orang itu aku juga nggak pernah teleponan. Soalnya aku nggak mau mengganggu, karena di sini tuh ada kamera yang tersembunyi, ada kamera yang tidak tersembunyi. Wong kita kerja sambil dengerin handset, ada handset nempel di telinga aja serasa rikuh gitu loh. Kayak ya walaupun kita ini kerja dengan benar ya, jaga-jaga aja lah. Jangan sampai kita ini dipercaya tapi malah kayak seenaknya dewe gitu loh. Lah ini malah mbaknya ini baru 1 bulan protes sama majikan, kok saya nggak bisa pegang HP. Baru 1 bulan loh. Baru 1 bulan udah bilang seperti itu sama majikannya, terus dipulangkan lagi ke Indonesia. 1 bulan itu terlalu dini. Aku dulu datang nggak bawa HP, nggak boleh bawa HP. 2 bulan baru beli HP. Itu pun aku makainya kalau malam. Siang aku kerja jaga anak ini nggak pegang HP sama sekali. Kecuali sekarang ini anak-anak sudah besar dan aku di rumah sendiri. Dan aku lihat kondisi dan situasi juga. Walaupun aku ini sudah sangat lama ya, hampir 10 tahun di rumah majikan ini. Soal itu aku tetap menjaga loh. Yang namanya nasib di perantauan itu nggak sama ya guys. Namanya Allah itu kan maha membolak-balikkan hati dan pikiran manusia. Ini ada Mbak TKW Hongkong. Mbaknya sebelumnya sudah pernah bekerja 14 tahun di majikan yang lama dan baru pindah 1 bulan di majikan baru. Mbaknya sudah dipanggilkan polisi, diinterminate, diputus kontrak kerja, dan tanpa terima uang interminate ganti rugi. 1 bulan itu nggak dapat. Hal ini terjadi karena majikannya memutuskan salah satu suratnya ada di kamar mbaknya. Jadi majikan itu punya kayak surat gitu loh. Surat itu kan biasanya entah surat tagihan atau apa, itu ada alamat majikan kan. Nah itu sama mbaknya mau nulis alamat rumah majikan itu, suratnya itu nggak cepet-cepet ditulis di buku terus dikembalikan lagi. Nah majikan menemukan salah satu suratnya majikan ada alamatnya itu di kamarnya mbaknya. Langsung mbaknya dipanggilkan polisi, terus dikeluarkan dari tempat kerja. Itu mbaknya lagi